Hai, selamat malam. Hari ini adalah tanggal 24 Juni 2026. Wait a moment. Tanggal 24 Juni 2026 jam 9:11. Hari ini aku excited karena hari ini aku pulang awal, sedikit lebih awal. Yang biasanya aku pulang jam 8. Yang biasanya aku pulang jam 9:30, sekarang aku pulang jam 8 malam, dan itu benar-benar kebahagiaan karena itu sangat berharga. Waktu sangat berharga, dan karena aku punya waktu untuk aku, jadi aku ngelondri. Kadang-kadang kalau aku lagi ngerasa capek, kalau aku lagi ngerasa berat, aku nggak ngelondri, oke? Nah, hari ini aku udah selesai ngelondri. Terus aku mau gantung-gantung dulu laundryan aku. Hari ini adalah aku udah 3 bulan di kapal pesiar. Hari ini kan tanggal 24, jadi pas tanggal 20 Juni aku udah 3 bulan di sini di kapal pesiar ini, di Disney Wish ini. Jadi hari ini aku menuliskan tentang be grateful where you are, dan aku tempel di sana. Terus aku tulis juga tulisan grateful for today. Aku mau grateful for today. Aku tahu aku kadang nulis paginya atau malamnya apa yang aku syukuri di hari itu, dan itu juga sangat membantu aku untuk hidupku dan perasaanku yang lebih baik. Oke, nah hari ini pas di laundry aku ada ketemu orang dari Indonesia juga. Nah, dia kan katanya pertama dia di sini baru seminggu. Jadi dia belum tahu gimana caranya nyuci di mesin cuci itu. Dia maunya naruh di pengeringnya untuk nyuci. Terus dia lihat nama aku kan nama itu di Indonesia. Oh, Indonesia. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Dia nanya, "Itu gimana caranya nyuci?" Terus gua kasih tahu caranya nyuci gini gitu. Jadi gitu ya rasanya kalau kita ngelihat orang yang baru datang dan dia nggak tahu apa-apa tentang kapal. Jadi kita tahulah gimana stresnya, gimana overwhelmnya di kapal. Tapi di Disney ini aku ngerasa jauh lebih ringan dibandingkan dulu aku di Pacific Adventure Australia, yang pada saat aku pertama kali sampai di sana, aku harus menyelesaikan safety training yang itu banyak banget. Bayangkan aku belum pernah kerja di kapal dan sekarang aku harus menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tentang safety training yang aku nggak tahu apa-apa. Bayangkan gimana stresnya aku waktu itu. Soalnya dulu aku nggak dikasih waktu untuk buat training itu, sambil kerja aku buat. Jadi waktu aku pas aku dapat time off atau istirahat, itu aku pakai untuk buat itu, kebuang-buang gitu waktu gue. Jadi pada saat sebulan pertama gue sampai sana, dimana gue capek, terus tuh gue pusing otak gue, stres gue karena gue jawab pertanyaan yang gue nggak tahu. Tapi di sisi lain, pada saat itu gue sangat bersyukur lingkungan gue kerja di sana. Gue ketemu orang-orang yang baik-baik, membantu gue banget pada saat gue baru sampai di kapal. Ada beberapa orang itu baik-baik sekali membantu aku gitu. Dan lingkungannya nggak terlalu toksik yang kalau bisa dibilang sekarang lebih toksik yang sekarang itu. Tapi aku setidaknya bersyukur karena ini pengalaman ketiga aku di kapal. Jadi aku udah tahu, aku udah pernah juga mengalami di kapal pesiar di kontrak kedua aku, yang aku bahagia banget, yang manajernya baik, yang aku bisa jalan-jalan, aku bisa ke Jamaika, ke Cozumel, Grand Cayman, kemana lagi. Aku nggak akan pernah bosen untuk mention pengalaman aku. Aku nggak akan pernah bosen untuk membanggakan diri aku. Aku bangga sama kamu, aku bangga kamu hebat.
Oke, aku juga seneng hari ini, detik ini kamu bisa buat YouTube karena roommate kamu atau teman kamar kamu nggak ada di sini, jadi kamu punya space untuk buat YouTube. Dan itu sangat-sangat membahagiakan, sangat-sangat membanggakan. Jadi apa yang berubah dari aku hari ini, detik ini, cara aku untuk menjalani hidup aku. Oke. Let's make specific. Cara aku dalam apa? Dalam berpikir. Dalam aku berpikir, hari ini aku adalah kerja jam 3.30. Aku bersyukur hari ini aku nggak ada tamu hari ini. Jadi aku dapat istirahat, mengistirahatkan otak, mengistirahatkan jiwa, mengistirahatkan badan. Emang sih aku tahu nggak ada tamu, tapi aku gini ngelipet-ngelipet robes atau apapun. Jadi nggak apa-apa, otak gue setidaknya istirahat sedikit. Kalau terus rame, otak gue nggak bisa istirahat, overwhelm. Jadi kayak penuh banget otak gue. Jadi gitu dah, kadang nangis, kadang stres, gitu jadinya. Jadi gue bersyukur hari ini gue nggak ada tamu. 2 hari yang lalu gue nggak ada tamu. Kemarin gue ke island ada 4 tamu. Dan okay, I'm enough for now because the first time I arrive here, I feel like I'm so busy here. Jadi aku juga berhak untuk menikmati hidup aku. Aku juga berhak untuk slow down. Aku juga berhak untuk just say that aku bersyukur where we are. Walaupun kadang aku lihat teman-teman aku misalnya ngepost tentang di mana dia sekarang, di Alaska atau di mana-mana, aku nggak mengejar itu karena oke, aku tahu aku senang juga lihat kamu lihat tempat-tempat baru gitu, tapi aku coba untuk bersyukur di hari aku yang sekarang, walaupun aku tahu di sini aku nggak dapat untuk jalan-jalan yang ngeliat-ngeliat banyak-banyak tempat yang berbeda-beda karena di sini seringnya itu kita ke Disney Island, Castaway Cay namanya. Oke. Seperti itu ya. Jadi lanjut lagi ceritanya, apa yang berubah dari aku hari ini? Aku melihat sebuah kejadianku di masa lalu, di mana pada saat dulu, di saat aku merasa ditinggalkan sama seseorang yang sangat aku sayangi, tapi ya aku mengalami rasa patah hati atau apapun, tapi sekarang aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Itu kejadiannya 2 tahun lalu. Nah, aku tulis di sini pertama-tama, di lembar pertama aku tulis, aku menarik kembali semua energiku yang tercecer di masa lalu pada orang-orang yang tidak lagi sejalan denganku, pada kenangan-kenangan yang masih mengikat jiwaku. Energi itu kembali kepadaku sekarang. Aku kembali utuh, aku kembali penuh, aku kembali berdaulat pada diriku sendiri. Oke, itu cerita pertama ya. Mau tandai dulu ini. Tandai dulu mana warna pink yang bagus. Oke, mungkin ini ya. Ini pink agak ungu-ungu dikit. Alright. Start from today, I write this one, and aku tandai ini. Oke, 1. Itu artinya 1 hari. Aku tulis 1 nama seseorang yang sangat berkesan. Oke, aku tulis ini. Untuk orang-orang yang sangat berkesan yang pernah mewarnai perjalanan hidupku, ini ungkapan rasa terima kasihku. Jadi aku tidak melihat lagi kamu sebagai rasa sakit. Aku melihat kamu sebagai ungkapan rasa terima kasihku bahwa kamu pernah hadir. Terima kasih ya. Jadi ternyata itu membuat aku merasa menjadi jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Oke, boleh nggak ya aku baca? Mungkin boleh deh. Yang hari ini aku tulis, anggap saja namanya siapa ya namanya ya? Kita pakai nama buah-buahan ya? Buah apa yang paling aku suka? Yang paling berkesan? Aku sebenarnya suka buah nangka, aku suka buah watermelon, aku suka buah melon. Tapi coba kita ganti nama dia menjadi beetroot. Oke, beetroot. Beetroot ini adalah bagus banget untuk liver. Atau nama dia cherry. Cherry itu sweet. Beetroot itu, tahu nggak kalian? Buah itu warna merah. Dulu aku nggak suka sama beetroot itu karena rasanya seperti tanah. Tapi sekarang aku coba untuk makan sedikit-sedikit karena bagus banget untuk liver tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Liver.
ginjal. Oke, beetroot ya. Hai beetroot, makasih ya. Dulu pernah memberikan Putri rasa cinta yang sangat besar. Beetroot, makasih banyak. Dulu pernah menjadi seseorang yang paling peduli. Beetroot, makasih ya. Dulu kamu membuat Putri merasa dicintai. Mungkin kalau kamu tidak ada waktu itu, Putri tidak sesemangat itu ke Australia. Emang sih waktu itu Putri sama si Beetroot ini LDR. Tapi dia benar-benar nyemangatin Putri banget. Benar-benar. Beetroot, makasih banyak. Dulu pernah pernah ajak Putri makan mujair nyat-nyat di Canggu. Seneng banget. Beetroot, makasih banyak ya atas segala canda tawa kita. Makasih dulu sering nelpon Putri, karena Putri suka banget ditelepon. Jadi dulu dia baik banget. Bener-bener baik banget dia. Jadi aku nggak melihat dia sebagai rasa sakit lagi gitu. Makasih dulu sering ngabarin Putri ya, dan dulu sering kirimin voice note juga. Beetroot, makasih dulu pernah menjadi seorang yang paling membuat Putri semangat. Makasih udah selalu support ya. Walaupun sekarang aku nggak tahu dia di mana, dia gimana, aku nggak tahu karena kita udah nggak kontakan lagi, karena ya hilang kontak, kita hilang kontak. Tapi Tuhan menghadirkan dia untuk makasih gitu. Oke. Makasih selalu kasih Putri energi baik, selalu minta maaf di saat Putri ngambek. Beetroot, makasih untuk waktu dan love that we shared. Terima kasih untuk waktu yang sangat berharga untuk kita berdua waktu itu. Beetroot, terima kasih sudah anterin Putri beli HP pada waktu itu. Ya, dia anterin aku beli HP. Beetroot, kamu membuat hari-hari aku terasa lebih ringan. Dan pada waktu itu, lebih ringan pada waktu itu karena aku punya pacar. Makasih sudah pernah menjadi seseorang yang paling berharga di dalam hidupku ya. Beetroot, makasih sudah memberikan aku pengalaman yang sangat berharga dan sangat luar biasa ya. Kamu pernah ajak aku manggang ayam. Manggang ayam di Kintamani. Aku hargai momen itu. Walaupun dulu emang aku sering nangis dulu pas di kontrak kedua, inget dia. Makasih dulu kamu sering buat aku tertawa karena sifatmu yang kocak. Hehe. Makasih ya Beetroot, dulu pernah dibelanjain es krim. Makasih ya, ini ungkapan rasa terima kasihku padamu. Jadi apapun yang pernah kamu lakukan padaku, aku sangat berterima kasih untuk itu ya. Aku berterima kasih kamu pernah ada. Aku berterima kasih kamu pernah mewarnai perjalanan hidupku. Mungkin kalau nggak ada kamu waktu itu, hidup aku juga terasa kosong dan hambar. Mungkin kalau kamu nggak ada waktu itu, hidupku flat-flat aja gitu. Aku nggak tahu gimana rasanya LDRan. Tapi itu pertama kalinya gue LDRan lama, kayak 9 bulan pas aku di Australia. Nah gitulah ya. Oke, jadi aku mau bilang aku berterima kasih sama kamu. Makasih banyak. Jadi aku nggak melihat kamu sebagai luka lagi. Itu kemajuan dari diri aku hari ini. Makasih ya. Nah hari ini makasih banyak Putri. Hari ini Putri udah makan malam. Walaupun tadi Putri siangnya nggak ke sana, nggak ke Krumes untuk makan. Putri makan mie hari ini karena lagi datang bulan dan capek banget badan gua. Tadi gua minum ini juga Neuralgil kayak untuk badan karena capek banget, sakit semua gitu. Oke. Gitu dulu ya. Nanti gue bakalan nonton video gue dan pasti bikin gue ketawa dan bikin gue happy. Ciao ciao. Muah.